Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan baik dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang baru. Tuhan memberikan kami firman untuk kami dengar, untuk kami lakukan, dan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan kami menjadi orang-orang yang berkenan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, jalan-jalan Tuhan ajaib dan berbeda. Yesaya 55 ayat 8 menulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal terindah dalam kehidupan orang percaya adalah kita belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Namun jalan Tuhan pada kenyataannya adalah sangat bertentangan dengan jalan-jalan kita. Jalan Tuhan itu terkadang aneh atau ganjil menurut penilaian kita, dan hal itu sulit digambarkan atau dibayangkan. Firman-Nya berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9 menulis, jalan-jalan Tuhan acap kali bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan inginkan. Mengapa Tuhan mendesain jalan-jalannya sedemikian rupa? Kita yang belum memiliki keintiman dengan Tuhan akan beranggapan bahwa jalan-jalan Tuhan itu sama atau sesuai dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Bila yang terjadi sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, maka dengan cepat kita akan menyimpulkan inilah jalan Tuhan. Sebaliknya, jika jalan-jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan, kita pun akan berkata ini bukan jalan Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan menemukan betapa jalan-jalan Tuhan justru sangat bertentangan dengan segala keinginan dan juga logika. Contoh, ketika terjadi kekeringan dan kelaparan, Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit dan burung-burung gagak memberinya makan. Setelah itu kita renungkan, apa yang dialami Elia sungguh tidak masuk akal. Tetapi itulah jalan Tuhan yang benar-benar tak dapat kita selami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia berprinsip setiap kejahatan juga harus dibalas dengan kejahatan. Bahkan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Bagaimana dengan jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah agar kita mengasihi musuh atau orang-orang yang membenci kita. Dikatakan, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Matius 5 ayat 39 sampai 41 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan dirancang agar kita senantiasa tinggal di dalam Dia dan belajar untuk tunduk kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami mengerti jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Mampukan kami untuk kami berserah kepada Tuhan dan berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan mampukan kami memahami bahwa tidak selamanya jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang mulus. Tuhan tolong kami untuk kami tetap mencari
kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami, agar kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati renungan firman-Mu, berkati kami, berkati para pendengar saat ini. Dengan segala permasalahan yang dihadapi, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberi mujizat, Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.